Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi pelajaran pengembangan peserta didik. Kelompok 3 terdiri dari Bu Dede, Bu Lilis, dan Rizky. Oke, di sini modul 1, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, KB3, tentang pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. Nah, materi KB3 yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini terdapat teori kematangan menurut Giselle, yaitu keterampilan belajar, berbicara, dan belajar membaca terjadi sebagai akibat perkembangan biologis anak. Kesiapan biologis merupakan faktor dominan dalam kemampuan anak untuk belajar. Lalu, teori Giselle yang kedua, tentang tanggap kematangan anak dan kesiapan untuk belajar pada usia kronologis, menginformasikan kepada pengembangan kurikulum tentang bagaimana mendesain kurikulum bagi kelas-kelas yang berbeda. Misalnya, kurikulum kelas rendah atau kelas 1 itu berbeda dengan kurikulum untuk kelas tinggi atau kelas 6. Dicontohkan di mana, misalnya materi kelas 1 itu membahas tentang lagu anak-anak. Nah, di sini anak-anak kelas 1 kita ajak untuk bernyanyi bersama. Di sana mereka bisa mengenal lagu, mengenal nada, irama, sedangkan berbeda dengan kurikulum anak di kelas tinggi atau kelas 6, di mana mereka tidak hanya belajar tentang nada, irama, lagu, mereka juga bisa mengenal tentang alat musik yang dapat mengiringi lagu tersebut. Jadi materinya atau kurikulumnya itu berbeda antara kelas rendah dan kelas tinggi. Lalu teori kematangan yang ketiga yang menurut Giselle merupakan menerangkan bahwa pertumbuhan gerak maju dari kepala ke ekor dan dari tubuh ke bagian-bagian seperti tangan dan kaki. Nah, di sini pertumbuhan anak atau fisik anak itu mengalami pertumbuhan. Misalnya mereka masih di usia balita, di mana usia balita itu perkiraan panjang tubuhnya hanya mencapai 120 cm contoh. Nah, untuk tingkat tahun berikutnya mereka akan mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan tangan mereka, kaki mereka, tubuh mereka itu akan mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget pada dekade berikutnya menerapkan perkembangan kognitif individual lebih baik daripada usia kronologis. Nah, di sini perkembangan salah satu aspek yang sangat penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses perkembangan dan sangat menentukan keberhasilan mereka. Nah, di sini yang bertanggung jawab yaitu guru untuk mengedukasikan dan memahami hal yang berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif pada seorang individu berpusat pada otak yang pada dasarnya otak mengendalikan ranah-ranah kewajiban seperti ranah kognitif dan psikomotor. Sekiranya teori yang dapat disampaikan oleh saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Lilis. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang B, teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, hasil kajian Piaget pada tahun 1963 tentang kognisi menunjukkan bahwa anak-anak mempunyai tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Menurut Piaget, tahap-tahapan itu antara lain adalah tahap sensor motorik, yaitu di mana usia 0 sampai 2 tahun bayi belajar mengenal dunia dengan melihat dan mendengar. Kemudian tahap praoperasional yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak mengenal dunia dengan kata-kata atau dengan gambar atau dengan simbol. Tahap yang berikutnya adalah tahap konkret atau operasional di mana usia 7 sampai 11 tahun anak sudah mengerti mengenai aturan-aturan yang berlaku. Tahap formal atau operasional terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada usia ini anak sudah bisa berpikir, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang dia dapat. Itu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Kemudian teori perkembangan kognitif yang kedua adalah menurut Lev Vygotsky.
Menurut Lev Vygotsky, dia meyakini bahwa anak-anak membentuk, membangun, dan mengkonstruk pengetahuan, yaitu berdasarkan interaksi sosial yang memegang peran penting dalam belajar. Jadi, berdasarkan teori Vygotsky ini, interaksi sosial anak-anak sangat mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Lev Vygotsky ini sangat meyakini bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa mengembangkan kemampuannya tanpa interaksi dengan masyarakat atau dengan individu yang lain. Kemudian akan dipaparkan oleh Bu Dede. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teori behaviorisme. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Belajar itu berkelanjutan, merupakan hasil jerih payah dalam lingkungan, serta tidak ada hubungannya dengan umur dan tahap-tahap perkembangan. Teori behaviorisme. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Menurutnya, jika lingkungan ditata untuk memfasilitasi ketercapaian perilaku yang dikehendaki, maka akan dipengaruhi untuk mencapai perilaku yang seharusnya. Yang keempat, teori belajar sosial. Menurut Albert Bandura tahun 1963 menyatakan bahwa banyak perilaku yang tidak dipelajari melalui pembentukan, tetapi berkembang melalui reaksi dan interpretasi individu terhadap situasi. Stimulus dan situasi yang sama akan menimbulkan reaksi yang berbeda, bergantung kepada interpretasi individu terhadapnya. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Kiki. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.